PLB, apa pendidikan luar biasa kayak gitu. Saya mikir pendidikan luar biasa di dalam hati saya gitu. Sebentar. Umumnya kan kuliah apa? Pendidikan matematika. Betul. Atau ketika ngajar di jenjang yang lebih tinggi, anak-anak sudah mulai remaja, bagaimana mendampingi mereka, membersamai mereka di masa-masa remajanya. Jangan sampai masa-masa mereka yang sangat berharga itu ya terjerumus kepada sesuatu yang negatif, apalagi zaman sekarang kan informasi sangat cepat dan lain sebagainya, pergaulan sangat. Kira-kira apa sih upaya Pak Joko nih untuk bisa memotivasi anak ini biar semangat lagi sekolahnya? Nah, ketika akar permasalahan itu sudah ketemu, maka kita mencoba melakukan pendekatan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kira-kira inovasi pembelajaran yang sudah Bapak Joko lakukan itu apa aja ya Pak? Mengembangkan aplikasi ya. Aplikasi bahasa isyarat. Udah ada juga di Play Store. Itu melibatkan anak-anak. Itu yang coba saya kembangkan, dan tahun 2023 saya ikutkan juga di kompetisi pada saat event Hari Guru Nasional seperti itu. Terkadang karena tidak ada, dalam tanda kutip, memaksa ya, tidak ada keharusan. Terkadang kita itu kan nanti saja, tenang, waktunya masih 3 bulan lagi gitu. Itu saya rasakan. Benar betul. Saya bagikan nih. Kenapa ini? Ini agak jelek gitu ya. Hai Sobat Tika, ketemu lagi dengan saya Novia di segmen Dialogtika. Satu cerita membawa 1000 makna. Nah, tidak terasa ternyata segmen Dialogtika ini udah mencapai episode yang ke-11. Luar biasa, tepuk tangan. Aduh, hebat sekali loh. Nah, buat teman-teman nih, Sobat Tika yang mungkin kelewat sebelumnya nih, belum sempat nonton episode sebelumnya, bisa cek loh video kita yang ada di channel YouTube di sini nih. Oke? Cek ya, karena di episode sebelumnya juga banyak sekali informasi yang penting yang sudah dibahas. Jadi buat Sobat Tika, jangan lupa ya tonton semua episode Dialog Tika. Episode kali ini juga tidak kalah menarik karena kita kedatangan narasumber hebat, seorang pendidik berprestasi yang ada di SLB Negeri 1 Tabanan. Nah, kita tidak hanya berbincang-bincang terkait profesi seputar pendidik, nanti kita juga akan bahas gimana sih tantangannya jadi seorang pendidik, kira-kira apa sih pengorbanannya, kemudian apa kebahagiaan terbesar dalam mendidik generasi bangsa saat ini gitu ya. Jadi tidak lama-lama lagi kita kenalan dengan narasumber hebat kita. Selamat datang Bapak Joko. Bagaimana? Selamat datang juga ya. Selamat datang juga. Terima kasih berarti ya. Iya, betul. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk ada di acara yang sangat hebat dan luar biasa ini, dan tentunya bisa ketemu Sobat Tika semua. Nah, Pak Joko ini adalah seorang pendidik yang ada di SLB Negeri 1 Tabanan loh Sobat Tika. Jadi Pak Joko gimana nih kabarnya? Asik. Kabarnya sehat, luar biasa. Tentu saja semangat dan antusias nih karena perdana nih ya, ada di Dialog Tika nih. Betul sekali. Nah, Pak Joko, coba nih kita mau membahas terkait profesi pendidik, karena Pak Joko kan sebagai guru yang ada di sini. Kira-kira Pak boleh nggak ceritain tentang awal perjalanannya Pak Joko nih sampai bisa jadi pendidik di SLB Negeri 1 Tabanan ini seperti apa sih Pak? Mantap, awalnya udah berat tuh kayaknya. Udah berat banget ya. Udah berat. Akan mengobrol masalah dunia pendidikan. Apa deh? Ternyata ya kalau itu mah saya cerita aja. Boleh. Jadi saya bukan asli dari Bali, saya pendatang dari Bandung. Cerita singkatnya adalah ketika saya lulus kuliah, saya kuliah di jurusan pendidikan khusus Universitas Pendidikan Indonesia. Saya lulus 2014 dan kebetulan ketika saya lulus sekitar bulan Juli kalau nggak salah, akhir tahunnya itu ada pembukaan CPNS. Mencobalah peruntungan, tes, dan ternyata bisa ada di sini sampai sekarang. Dan saya dari awal itu di sini terus. Jadi belum sempat pindah kemana-mana. Memang penempatan awal saya di sini. Jadi saya
di tahun ini sudah 10 tahun di sekolah ini. Wih, luar biasa loh, udah 10 tahun ngabdi di SLB Negeri 1 Tabanan. Berarti Pak kalau boleh tahu nih, memang dari awal cita-citanya mau jadi seorang pendidik? Tentu saja bukan. Oh iya, tentu saja bukan. Tentu saja. Kenapa tentu saja bukan? Karena memang background keluarga saya bukan dari seorang pendidikan pada umumnya ya. Ketika saya berbincang dengan teman-teman itu ibunya guru maksud saya, atau keluarga yang lainnya. Kalau saya sama sekali tidak ada background dari keluarga pendidik, baik guru, gitu. dosen ataupun lingkup yang berada di dunia pendidikannya tidak. Keluarga saya backgroundnya keluarga pekerja di perusahaan swasta. Adapun kalau yang mepet-mepet dikit ke abdi negara ya militer lah seperti itu. Jadi tidak ada bayangan sama sekali. Nah, ya mungkin jalan hidup ya. Jalan hidup. Hidup sudah mengarahkan saya kuliah di PLB. Awalnya itu. Awalnya kuliah di PLB dulu, itu pun informasi dari teman. Nah, ya teman saya ini memang latar belakangnya keluarganya pendidik dan pendidiknya di SLB. Jadi ketika diberikan informasi awal pun saya pun ragu, saya kira bercanda. PLB apa? Pendidikan luar biasa gitu. Saya mikir pendidikan luar biasa di dalam hati saya gitu. Sebentar. Umumnya kan kuliah apa? Pendidikan matematika. Pendidikan guru sekolah dasar, PGSD dan lain sebagainya. Saya mikir sebentar. Pendidikan luar biasa. Apa nih gitu kan? Saya konfirmasi. Jadi nantinya ngajar di SLB ya, sekolah luar biasa. Ngajar anak-anak pada saat itu saya berbicaranya. Ngajar anak-anak yang begitu-begitu ya kata saya gitu. Saya bahasanya seperti itu persis, saya mengatakan seperti itu. Iya katanya gitu. Oh, bercanda kata saya. Jangan bercanda kata saya. Benar, ada jurusan yang kayak gitu serius katanya gitu. Ternyata setelah saya tanyakan lebih lanjut, saya cari informasinya ternyata benar ada. Dan dari situ merasa tertantang, wah kayaknya unik nih, menarik nih. Akhirnya mencoba kuliah di jurusan tersebut ya seperti air mengalir. Akhirnya sampailah di sini begitu. Berarti dengan sadar ya Pak ya mengambil jurusan itu ya? Iya, dengan sadar. Tentu saja dengan sadar. Bukan coba-coba. Benar. Ya. Biasanya kan ada tuh yang saya ini terjerumus ya ngambil jurusan ini gitu kan. Tapi Pak Joko dengan sadar bahwasanya aku mau ngambil nih jurusan pendidikan luar biasa. Berarti udah dari awal nih jiwanya udah menyatu, betul nggak sih? Kalau dibilang dari awal jiwanya menyatu tentu saja tidak. Oh, tentu saja tidak lagi. Karena kan hanya kulitnya ya. Kulitnya. Pendidikan luar biasa, ngajar di SLB, walaupun dikasih pandangan sama teman saya, tidak harus selalu ngajar di SLB, tapi memang mayoritas gitu kan. Bisa di kementerian, bisa di dinas atau dan lain sebagainya, di pusat misalnya tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, tapi tidak sedalam itu mengetahui apa sih, bagaimana sih enggak. Jadi hanya luarnya saja. Kalau secara sadar memilihnya iya betul. Tetapi kalau sudah apa tadi menjiwai itu pada saat awal-awal saya rasa jauh dari kata itulah. Gitu, karena belum kenal. Belum kenal, betul ya. Seperti ibarat tak kenal maka tak sayang. Karena sekarang udah 10 tahun, berarti udah jiwanya udah nyatu, betul nggak sih Pak? Apa jangan dijawab? Belum juga dong. Ya. Gak bisa jawab. Gak bisa jawab. Ya, karena gimana ya? Ya seiring bertambahnya waktu, kecintaan itu akan semakin dalam, kan gitu ya? Dalam banget, luar biasa. Kameramen sampai ketawa. Benar betul. Dalam banget gitu. Jadi ya ibarat kata udah terjun basah, ya sekalian aja nyelam berenang. Bener sih. Nah, dari 10 tahun bersama SLB Negeri 1 Tabanan nih Pak Joko, kira-kira ada nggak sih tantangannya dalam aktivitas kegiatan belajar mengajar tuh? Ya ada banget, tentu saja. Kan perjalanan nggak selalu mulus benar sih, betul sekali. Sebentar, tantangan ketika aktivitas belajar mengajar. Banyak ya. Ketika namanya kita di SLB ya, ketika kalau ngajar anak-anak kecil, anaknya sulit pembiasaan, belum mau sekolah. Nah itu kan tantangan juga tuh gitu. Atau ketika ngajar di jenjang yang lebih tinggi, anak-anak sudah mulai remaja, bagaimana mendampingi mereka, membersamai mereka di masa-masa remajanya. Jangan sampai
masa-masa mereka yang sangat berharga itu ya terjerumus kepada sesuatu yang negatif, apalagi zaman sekarang kan informasi sangat cepat dan lain sebagainya, pergaulan sangat yang ngeri-ngeri sedap lah ya gitu ya. Itu sih tantangannya mendampingi mereka, bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran juga kepada orang tuanya, karena ada juga beberapa orang tua kan yang masih belum bisa menerima mungkin gitu. Terus yang masih ragu atau pesimis, anak saya bisa berkembang lebih baik enggak dan lain sebagainya. Nah itu tantangan sih, artinya yang harus kita coba untuk upayakan agar kita bisa maju bersama-sama sih. Oke, sip. Nah ternyata tidak mudah juga loh teman-teman, bahwasanya sebagai seorang guru di SLB itu ternyata banyak banget ya Pak ya tantangannya. Betul. Nah kira-kira kalau seumpama nih di sekolah Bapak Joko nih ketemu dengan anak yang sepertinya semangatnya tuh menurun untuk sekolah tuh ya, pasti kan ditemuin juga ada yang seperti itu. Kira-kira apa sih upaya Pak Joko nih untuk bisa memotivasi anak ini biar semangat lagi sekolahnya? Macam-macam. Nah, artinya macam-macam gini, kita harus menelusuri, melihat sampai menemukan titik akar permasalahan. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa anak ini motivasi untuk sekolahnya menurun, kan seperti itu. Nah, ketika akar permasalahan itu sudah ketemu, maka kita mencoba melakukan pendekatan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu. Jadi macam-macam. Ada yang kejadian seperti itu ternyata akar permasalahannya adalah orang tuanya yang sedang sakit di rumah gitu. Orang tua yang satunya bekerja, kita harus melakukan pendekatan nih bagaimana caranya. Atau ada juga karena jaraknya jauh sehingga mungkin capek dan orang tuanya juga tidak sempat mengantar ya, karena kesibukan harus mencari rezeki dan sebagainya, sehingga dengan pembiasaan pola yang tidak setiap hari ke sekolah mungkin atau datangnya terlambat, kan akan terbentuk juga tuh kebiasaan anak kan. Sehingga jika seperti itu bagaimana solusinya? Jadi menurut saya penanganan itu akan berbeda-beda tergantung akar permasalahannya seperti apa begitu. Jadi harus tahu dulu nih alasannya ya, reasonnya itu apa sih, sampai nantinya bisa kita tentuin tuh solusi terbaiknya seperti apa gitu. Oke, Pak Joko, selama Pak Joko berkarir nih 10 tahun ini, kira-kira inovasi pembelajaran yang sudah Bapak Joko lakukan itu apa aja ya Pak? Inovasi pembelajaran apa ya? Cuman yang terbaru ini memang saya mencoba mengembangkan aplikasi ya. Aplikasi bahasa isyarat. Udah ada juga di Play Store. Itu melibatkan anak-anak. Itu yang coba saya kembangkan, dan tahun 2023 saya ikutkan juga di kompetisi pada saat event Hari Guru Nasional seperti itu. Itu sih yang sedang berlangsung dan yang ya mungkin yang terbaru ya seperti itu gitu. Nah, sedikit informasi nih Sobat Tika, Pak Joko ini adalah guru berprestasi loh di tahun 2023, betul ya Pak ya? Iya, saya diberikan kesempatan dan kepercayaan seperti itu ya. Nah, ini adalah bentuk dedikasi Pak Joko terhadap dunia pendidikan, dan ini merupakan, apakah ini kompetisi pertama Pak Joko atau sudah pernah sebelumnya Pak? Sudah pernah. Sudah pernah sebelumnya. Apakah di 2023 itu termasuk salah satu kompetisi yang paling bermakna buat Pak Joko mungkin? Iya, betul. Nah, ceritain dong Pak. Oh gitu. Kan penasaran juga nih. Penasaran ya. Iya gitu kan. Oke, baik. Kenapa 2023 itu merupakan salah satu ya yang bermakna atau ya berbekas lah, karena di tahun 2023 itu karya yang tadi saya ceritakan itu diberikan kesempatan untuk dalam tanda kutip menjadi yang terbaik ya, seperti itu, menjadi 5 terbaik, sehingga dengan seperti itu motivasi meningkat kan ya, motivasi meningkat. Selanjutnya juga ketika diberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang hebat di luar sana, kita juga banyak mendapatkan
sesuatu yang lebih, sesuatu hal positif yang lebih lagi, baik itu informasi, baik itu ide gagasan, sharing, diskusi, ya nambah kenalan, nambah saudara sudah pasti gitu. Iya. Jadi sangat bermakna sekali seperti itu tahun 2023 itu. Oke. Gitu. Sebelum di 2023 ngikutin ini nih Pak, kompetisi ini tuh kira-kira apa sih sebenarnya motivasi Pak Joko tuh kok kepingin ikut kompetisi Hari Guru Nasional ya? Betul, Wah, betul. kenapa sih Pak kok mau bersusah payah gitu kan untuk mengikuti kompetisi ini gitu? Sebenarnya singkat alasannya, pengembangan diri. Wih, tuh dengar, pengembangan diri. Betul. Oke. Menurut saya itu hal yang sangat-sangat penting. Oke. Ada beberapa hal yang mendasari saya harus mengembangkan diri saya. Yang pertama adalah latar belakang, tentu saja saya merantau nih. Oke. Saya jauh dari keluarga. Betul. Di sini saya boleh dikatakan tidak punya siapa-siapa pada awalnya ya. Pada awalnya. Walaupun ada beberapa kerabat di Bali, cuman jaraknya jauh sehingga bisa dikatakanlah single factor, berjuang Single sendiri. factor. Ya. Awalnya sih asik, biasa-biasa saja. Oke. Tapi cara pandang berubah seiring berjalannya waktu ketika bapak saya sakit. Oh. Oke. Bapak saya sakit, stroke, sampai meninggal. Oh. Tahun 2021 bapak saya meninggal bulan April. Nah, sehingga cara pandang saya berubah, artinya seperti ini. Saya tidak bisa merawat bapak saya secara intensif seperti teman-teman semua yang masih sama orang tua. Ketika orang tuanya sakit, bisa melihat setiap hari, bisa mengusahakan apapun yang terbaik gitu. Saya tidak memiliki kesempatan itu, sehingga menurut saya hal yang sangat mahal sekali, hal yang sangat berharga sekali ketika di kesempatan saya ada di sini, di kesempatan saya merantau, berdedikasi di dunia pendidikan ataupun di apapun itu, tidak saya optimalkan. Oke. Itu apa ya? Ya pokoknya harganya sangat mahal sekali. Betul. Seperti itu. Ketika saya ya biasa-biasa saja, ada di zona nyaman, tidak berkembang, ya itu akan menjadi sesuatu yang sungguh sangat disayangkan. Oke. Nah, saya sudah menghitung-hitung, anggaplah saya jika diberikan umur panjang dan kesehatan yang berlimpah, sekitar 28 tahun lagi pensiun, kan seperti itu ya. Iya. Jika berbicaranya sudut pandang pegawai seperti itu. Menurut saya waktu sekian puluh tahun itu akan tidak terasa, akan sangat singkat. Betul. Sehingga sangat disayangkan jika kita tidak mengembangkan diri. Ketika ada suatu kesempatan tidak kita ambil, itu akan sangat disayangkan menurut saya. Jadi kembali lagi, hal itulah yang mendasari saya sebenarnya tidak mengikuti khusus ajang ini saja. Pokoknya ada apapun kesempatan yang bisa saya lakukan, tidak mengganggu tupoksi saya, bahkan bisa menunjang, bisa meningkatkan kompetensi, ya akan saya usahakan seperti itu. Siap. Berarti dua kata kunci ya, pengembangan diri. Karena memang diri, betul. Tidak hanya untuk profesi pendidik aja kayaknya ya. Semua profesi pun perlu yang namanya pengembangan diri ya. Jadi itu yang menjadi motivasi utama nih ya, buat Pak Joko gitu ya. Dasarnya landasannya itu seperti itu. Siap. Nah Pak, kalau kita ngobrol tentang kompetisi ini, kira-kira selama Bapak Joko mungkin mengikuti beberapa kompetisi ini, kira-kira apa sih persiapannya tuh Pak? Persiapan yang Pak Joko lakukan sebelum mengikuti kompetisi itu, terutamanya yang ada di tahun 2023 ini ya, gitu. Bagaimana Pak? Tidak ada persiapan khusus sebetulnya. Hanya saja dari pengalaman pribadi ya, dari beberapa kali mengikuti itu, yang harus kita lawan adalah kata nanti saja masih lama. Itu yang harus kita lawan. Karena biasanya kalau mengikuti apapun, biasanya kan ada batas waktunya tuh. Betul. Kadang kita itu terlena.
nanti saja, masih lama. Apalagi kompetisi ini kan nggak wajib, pengembangan diri ini kan nggak wajib ya. Artinya indikatornya adalah diri kita sendiri. Betul. Ketika mau silahkan, gitu kan. Kompetensi diri kita meningkat, ketika tidak mau ya tidak apa-apa juga. Tapi kita ada di sini-sini saja kan gitu. Sehingga tolak ukurnya adalah diri kita sendiri. Jadi terkadang karena tidak ada, dalam tanda kutip memaksa ya, tidak ada keharusan, terkadang kita itu kan nanti saja, tenang, waktunya masih 3 bulan lagi gitu. Itu saya rasakan. Benar betul. Saya bagikan nih. Kenapa ini agak jelek gitu ya. Itu merasa seperti tertusuk sesuatu hal, karena itu menggambarkan diri saya sendiri. Kalau boleh sedikit cerita, saya tuh tipe kalau orang seperti itu Pak Joko. Nanti aja, gampang gitu. Iya, saya pun seperti itu Bu Nop. Dan mungkin ya banyak Sobat Tika juga, ya semoga tidak. Tapi mungkin ini hal yang lumrah ya, hal yang biasa, karena memang ya melawan diri sendiri. Benar kan sih, gitu. Nanti saja, masih 3 bulan. Waktu kan berjalan ya, tidak bisa kita hentikan ya. Kesibukan juga yang bisa kita kendalikan adalah saat ini kan. Iya. Masa depan, masa lalu kan tidak bisa kita kendalikan. Iya. Ketika besok, nanti saja, besok ada lebih padat dari hari ini. Masih ada besok, masih ada minggu depan. Waktu berjalan kan. Ternyata dari 3 bulan itu udah mepet 2 bulan. Masih ada 2 bulan, lumayan. Ternyata, waduh, deadline-nya seminggu lagi. Nah, ini kadang menjadi tergesa-gesa, membuat kita tergesa-gesa. Jadi pilihannya 2, apakah tergesa-gesa menyelesaikan dengan sisa waktu yang ada, atau bisa diundur lagi. Nanti saja, ikut event yang tahun depan. Karena saya pun merasakan seperti itu. Gitu. Jadi kembali lagi seperti tadi, tidak ada persiapan khusus, cuman yang mungkin harus saya ingatkan nih ke sobat-sobat Tika semua, jangan menunda waktu itu saja sih. Sebenarnya persiapan khusus harus ini, harus itu, ya nggak ada. Persiapan khusus itu menurut saya akan muncul ketika kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan seksama. Artinya mau membuat karya A gitu ya, waktu 3 bulan. Kita kerjakan sedikit demi sedikit, di tengah jalan kayaknya perlu penambahan ini nih, itu kan persiapan khusus. Betul sih. Jalan, kayaknya kurang ini nih. Dengan seiring berjalannya waktu, dengan sudah diuji cobakan, dapat testimoni dari rekan-rekan atau orang tua, nah itu sih nanti akan masuk, dan itu yang akan menyempurnakan karya kita. Jadi persiapan khususnya yaitu mulai dari diri sendiri. Kesadaran diri sendiri gitu. Luar biasa banget nih. Kayaknya banyak sekali ya informasi nih. Kayak jadi ini diberikan kata-kata mutiara nih ya. Sebenarnya bukan kata mutiara, mungkin saya mengingatkan. Mengingatkan, reminder. Dan jangan ini Bu Nopi, jangan heran, saya pun masih suka seperti itu. Kayaknya manusiawi ya. Manusiawi itu. Manusiawi. Tapi yang nggak manusiawi itu udah diingetin berulang-ulang, maka lewat terus ya kan. Itu mah yang susah. Nah, Pak Joko, kalau kita sudah bahas tentang kompetisi nih, boleh nggak sih ceritain ke kita tuh gimana sih proses dari kompetisi ini? Kira-kira tuh proses awalnya seperti apa, seleksinya seperti apa, dan apa aja yang ngebuat Bapak Joko ini tetap percaya diri nih untuk mengikuti kompetisi ini, serta kira-kira ada tantangannya nggak sih gitu? Boleh ceritain nggak? Prosesnya ya. Bagaimana? Motivasi, gimana harus selalu percaya diri ya, dan sama tantangannya. Juara 1, 2, 3 itu tidak ada. Jadi